Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market kripto. Apa yang terjadi ke overall market, khususnya untuk mungkin kita nanti outlook Bitcoin maupun altcoin yang memang relatif cukup berdarah. Kita akan bahas secara outlooknya. Pastinya kita harus bahas mengenai strategi apa yang harus kita lakukan. Mungkin beberapa teman-teman panik, mungkin beberapa teman-teman stres. Jadi di video kali ini kita akan coba bahas mengenai the overall market condition gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Mungkin teman-teman bisa like 600 likes mungkin gitu ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam videonya ya. Oke. Kalau kita lihat dengan keadaan market kripto saat ini gitu ya, memang market ini mengalami penurunan. Bitcoin saat ini sudah di area 64.000. Yes, sudah. Kenapa? Karena memang sempat turun ke area kalau kita lihat Bitcoin ya, itu sempat di area 60.000 gitu. Sempat ke area 60.000. Nanti kita bahas secara teknikalnya lebih mendalam. Tapi intinya memang market turun dan turunnya cukup dalam. Kalau teman-teman lihat Bitcoin mungkin penurunan atau koreksinya nggak terlalu signifikan ya. Mungkin di sini turun 4%, overall 1 minggu 7%, tapi memang yang lebih berdampak itu ke dalam altcoins ya. Teman-teman bisa lihat altcoins kita kalau short dalam 7 hari terakhir, boom. Rata-rata turun bisa 30%-an teman-teman ya. Ya memang ya altcoin holders mungkin ya sebagian udah pusing juga gitu ya, karena memang drawdown-nya ini cukup besar. Yes, ini makanya saya bahas kalau altcoins itu having more risk, high risk gitu ya, resiko yang lebih tinggi. Dan memang ini adalah cara atau mungkin ini adalah salah satu konsekuensi pada saat kita membeli altcoins. Pada saat market dump, mereka punya tendensi mengalami penurunan yang lebih dalam intinya ya. Kita kalau lihat Very Angry Index pun kita sebenarnya di area level 72 ya. The question is yang semua orang bertanya pastinya adalah ini market turun koreksi sampai mana gitu ya. Apakah kita sudah selesai koreksinya? Apakah kita akan lanjut gitu? Nggak ada yang tahu jawabannya gitu ya. Tapi overall kalau kita lihat memang market ini pullback. Kemarin kita di 72 secara Fear and Greed Index-nya, saat ini pun di 72. Sebenarnya saya inginnya dia di area netral, di area tersebut gitu ya. Mungkin area 60-an atau 50-an, tapi apakah bisa turun lagi? Serem juga gitu ya, karena teman-teman bisa lihat altcoin saja turun udah 30%. Kalau let's say Fear and Greed turun sampai ke area 60, 50, what happened to altcoins? Mereka bisa turun 50% mungkin ya, tapi ya hopefully itu nggak terjadi gitu ya. Di outlook saya pribadi sebenarnya itu less likely lah untuk mengalami penurunan seperti itu. Jadi ya sebenarnya kalau teman-teman tanya strategi saya apa saat ini, it's time to buy teman-teman ya. To the point aja adalah waktunya untuk membeli ya. Kalau teman-teman nggak ada cash bagaimana? Kalau nggak ada cash, stay untuk hodl position aja. Jangan jangan mikir wah cut loss dan lain-lain ya. Tapi kembali lagi ya, memang di crypto itu penuh dengan resiko. Teman-teman harus invest dengan uang dingin juga. Dan kembali lagi disclaimer on and do your own research gitu ya. Nah dari tadi kita cuma bolak-balik doang, masih intronya karena memang lebih fokus ke psikologi. Tapi apa yang terjadi ya ke dalam market? Kenapa market bisa turun significantly? Sebenarnya bukan hanya crypto tapi financial market rata-rata mengalami penurunan, which is adalah isu dari Iran dan Israel ya. Di mana Iran menyerang Israel. I'm not an expert di geopolitik seperti ini, perang atau potensi World War 3 gitu ya. Tapi definitely it's something yang gak bagus gitu ya. Ini basically apa? Basically increase risk saja, resiko. Increase resiko terhadap keadaan ekonomi. Mungkin orang-orang playing it safe lah istilahnya ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin fundamentally, kalau teman-teman tanya saya, Bitcoin is built ya. Pada saat dunia seperti ini juga sebenarnya Bitcoin itu fundamental Bitcoin yang lebih kuat kalau menurut saya pribadi gitu. Karena ya dengan seed phrases teman-teman langsung bisa ya istilahnya pergi ke negara manapun udah bawa net worth-nya gitu. Nah, tapi kalau kita bahas di sini something yang cukup positif gitu ya, dimana ini baru aja beberapa jam yang lalu Iran has no intention to strike Israel again. Jadi kalau teman-teman tahu market turun hari pertama. Jadi kalau kita lihat secara
skematis gitu ya, kalau kita ngomongin kronologinya. Ini saya bahas Bitcoin. Kalau altcoin semua turunnya udah signifikan gitu ya. Tapi kita bisa lihat nih ya, kalau kita ngomongin di sini, basically pertama market dump di sini, area ini turun sekitar 6% atau Bitcoin turun sekitar 8%, altcoins turun 20%-an. Ini terjadi pada saat Iran ada pembahasan lah mau menyerang Israel gitu. And then another drop happen pada saat serangan dimulai. Istilahnya itu. Jadi ini adalah fase 2 dump. Apakah banyak yang antisipasi? Saya rasa enggak juga gitu ya. Can we call this a black swan event? Bisa juga gitu. Nah, what happened? Tapi kita lihat yang udah terjadi secara pas. Ini menjadi salah satu event likuidasi terbesar di market crypto. So, banyak sekali trader-traders yang terkena likuidasi. Tapi saya sudah tekankan, ya bahkan saya tekankan di komunitas juga. Jadi kalau teman-teman mau join komunitas Michael Wyan sendiri, cek di deskripsi Telegram channel, Telegram group, Discord server, semua ada and for free juga ya. Jadi kita bisa support each other lah. Nah, tapi yang kita bisa lihat gitu ya di sini, yang pertama adalah total liquidation chart, di mana secara liquidation chart sendiri dalam 2 hari berturut-turut, kalau saya zoom sedikit, nah ini cukup besar ya, 2 likuidasi ini back to back liquidations. Yang tadi kita lihat ya, ini cuma break beberapa jam saja, and then another drop happen gitu. Dan yang terjadi lebih banyak yang terkena likuidasi long liquidation karena kan market turun ya. Kalau di rata-rata, kalau di pada saat market bull market ya long liquidation yang terjadi. Tapi kalau kita lihat secara heat mapnya bagaimana? Heat mapnya sebenarnya kalau di area bawah ini udah nggak terlalu besar sih ya. Ini kalau kita lihat yang lebih yang menarik itu di area kisaran 68.000. Jadi apakah we will try to bounce back again? That's another opportunity. Kalau saya pribadi ya, kalau teman-teman lihat, kalau tanya saya masih cukup positif secara outlook gitu ya. Bitcoin halving, maybe kita konsolidasi di area kisaran 60 ribuan gitu ya, atau mungkin another drop maybe can happen. Tapi saya lihat higher prices untuk di bulan Mei, June, kira-kira seperti itu. So for me it's bisa mulai dollar cost averaging lah gitu ya. It's time to buy untuk cicil-cicil gitu. Nah ini salah satu yang kita lihat ya, bahwa ada sekitar 270.000 traders. I don't know kenapa orang-orang suka futures gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang futures bisa jawab di komen kali ya. Tapi intinya 270 traders were liquidated ya di long positions. Overall ada sekitar 1,5 miliar dolar wipe out di same day. Ya sebenarnya yang untung siapa? Yang untung adalah exchange gitu. Sekitar 270.000 traders ya. Ini adalah skema. Kalau kita lihat secara ilustrasinya, kalau dari 10 orang gitu ya, 4 traders di OKX, 3 traders di Binance, 1 di Bybit, dan 2 di other checks. Jadi intinya sebenarnya trader-trader OKX nih yang terkena likuidasi paling banyak. Mungkin ya mereka fokus di futures. Ya, dan kita lihat di sini rata-rata altcoins ya, 46% yang bermain di altcoins terkena liquidations. Ya basically ya karena memang fluktuasinya tinggi ya. Pasti ada member di komunitas yang juga kena stop loss ataupun liquidations ya. Karena ini kalau teman-teman melihat Bitcoin ya, kalau teman-teman melihat Bitcoin, chartnya sebenarnya nggak serem gitu ya. Kalau saya lihat ya, ini kalau teman-teman melihat Bitcoin, ini yes turun ya, tapi nggak menyeramkan. Nanti ini saya jelaskan yang warna putih ini. Jadi nggak apa ya. Tapi teman-teman lihat ini turun, nggak terlalu menyeramkan. Tapi kalau teman-teman lihat misalnya yang seperti apa nih altcoins, misalnya XRP gitu. Nah, ini baru lebih menyeramkan istilahnya. Karena kalau teman-teman lihat, walaupun ini istilahnya lagi di trendline sih ya, menarik nih. Padahal saya nggak analisa XRP. Tapi ini teman-teman bisa lihat, ini dropnya 25%. Bahkan drop dari ke bawah aja ini sekitar 30%-an ya, dan masih banyak yang dropnya lebih besar lagi gitu. Nah, tapi kita mostly talks about Bitcoin ya. Altcoins menurut saya ini a good opportunity for buying juga, karena memang menarik lah secara harga ya. Kalau teman-teman harganya dinaik terus, sekarang nih istilahnya di reset gitu. Tapi kita harus notice bahwa Bitcoin itu is very strong ya, masih sangat kuat gitu. Tapi sebelum kita masuk ke teknikal juga, oh by the way, di sini satu hal lagi, ini dari GCR Classic. Dia adalah salah satu traders yang mungkin menurut saya secara win rate
bisa dibilang 99% kali ya. Istilahnya selalu benar lah. Ya, nggak selalu mungkin, tapi dalam beberapa tahun saya mengikuti dia, guidelines-nya is a he or she sebenarnya ya, karena dia anonymous. Tapi cukup valid gitu. Dan dia mulai tweet lagi ya. Tweet terakhir dia itu sebenarnya di tahun 2023 gitu ya. Dan dia sekarang tweet lagi di tahun 2024 setelah 1 tahun istilahnya. Dia bahas di sini. If you have been sidelined, kalau kita belum masuk, masih nahan gitu ya. Dia bilang bahwa this is a good opportunity to scale into high conviction tokens. Masuk ke token-token yang teman-teman berasa, I think it's a good one. Ya, ini bisa 5x, ini bisa 2x ya secara fundamental dan secara community developing. Kalau teman-teman udah fully invested, nggak ada cash lagi, I'm all in istilahnya ya, which is yang sebenarnya saya nggak recommend. Always dollar cost averaging, tapi apa yang harus teman-teman lakukan? Just survive ya, bertahan aja, hold posisi. Kalau menurut saya lebih ke arah rebalancing. Jadi teman-teman cek portfolio teman-teman, apakah crypto A ini teman-teman suka atau lebih suka crypto B, and then teman-teman bisa switching gitu ya. Mungkin switch dulu ke crypto yang teman-teman ada high convictions yang lebih. Istilahnya ini namanya rebalancing portfolio. I think it's a good time juga. Ya, kira-kira itu untuk kata-kata emas lah dari si GCR ya. And then another info, ya ini saya hanya intermezzo aja. Saya lagi ada collaboration dengan Bybit ya. Ini ada typo sedikit dari nama. Tapi basically kalau teman-teman daftar dengan Bybit gitu ya, menggunakan referral code saya, kita lagi ada exclusive events. Ini hanya untuk 1 minggu gitu ya. Jadi ya better grab it fast gitu. Intinya sangat mudah gitu ya. Teman-teman hanya daftar menggunakan link saya, and then langsung dapat airdrop 15 USDT kalau teman-teman deposit sebesar $100. Jadi ini pas lah. Istilahnya market lagi turun, teman-teman mau beli, mungkin belum ada exchange Bybit, time to download Bybit gitu ya. Ya deposit mungkin bisa lebih dari $100 gitu ya, tergantung kondisinya. Deposit $100, nanti akan ada airdrop 15 USDT ke funding wallet teman-teman secara auto ya. Mau ditradingkan atau nggak ditradingkan, tapi setelah event ini selesai ya, nanti saya akan kasih linknya, detailnya semua ada di deskripsi untuk teman-teman baca. Tapi ya I think it's a good one lah, another opportunity, dan sekaligus support channel Michael Wyan sendiri. Jadi thank you semua. Nah, kita akan talk about Bitcoin halving karena memang countdown-nya udah bentar lagi nih. Basically 4 hari 21 jam. Kira-kira apa yang akan terjadi secara price actions. Tapi kita lihat dulu kondisi market saat ini, baru nanti mungkin di next video kita bahas mengenai halving countdown sendiri, yang memang mostly akan terfokus mengenai miners gitu ya. Nah, ini juga salah satunya. Kenapa kita harus menggunakan leverage di bull run pada saat ya banyak altcoin yang bisa 10x atau 100 kali. Ya 100 kali mungkin enggak ya, 5 sampai 10 kali it's quite possible di spot market gitu. Jadi ya better use your money wisely juga teman-teman ya. Oke. Nah, kita akan bahas mengenai technical sekarang. Ada beberapa hal gitu ya. Mungkin saya akan bahas mengenai yang penting dulu. Sebelum Bitcoin chart ini saya bahas yang lebih penting ya. Apa yang lebih penting dari Bitcoin? Itu adalah Bitcoin dominance ya. Memang kita bisa lihat ya secara daily Bitcoin dominance ini getting stronger, moving higher. Tapi yang saya perhatikan di weekly time frame ini udah masuk ke area key level saya sih ya, di area warna kuning ini. Jadi kalau teman-teman kita zoom out, nah you see, ini kita close dulu ya. Nah ini teman-teman bisa lihat nih, dia hit trendline ini. Basically ini adalah trendline dari tahun 2017 ya. Dan yang kita bisa lihat, kita udah di area trendline ini ya. Ini mungkin saya scroll. Nah ya, kita udah di area circle ini gitu ya. Dan biasanya ini kita mungkin sekitar 1 atau 2 minggu. Jadi ya kita akan lihat ya dalam beberapa hari atau beberapa minggu ke depan, apakah Bitcoin dominance ini breakout atau akan turun. Ya seperti yang saya bahas di video di grafik ini. Basically pada saat Bitcoin dominance mulai melemah, altcoin bisa mulai mengalami kenaikan lagi. I think ini quite possible ya. Beberapa tesis yang menurut saya yang kita ngomongin secara logiknya adalah Bitcoin turunnya nggak terlalu signifikan ya, 7% gitu. Sedangkan altcoin turun 30%. Jadi kalau misalnya altcoin mulai ada recovery, speed recovery turbo bisa dibilang ya, dengan cepat gitu ya. Ya apa yang terjadi, mungkin Bitcoinnya konsolidasi area 60-an ribu, tapi altcoinnya mulai start to move, ya ini akan membuat Bitcoin dominance mengalami penurunan
gitu. Ini kalau saya lihat dari strength dari Bitcoin ya, karena Bitcoin dominance ini has been increasing ya, naik terus dalam beberapa hari terakhir karena market dip, sedangkan dia dipnya nggak terlalu dalam gitu. Tapi kita lihat dia ini udah di area resistance. Jadi ya I'm placing my bets di lebih ke arah altcoins ya, karena altcoins lebih terdiskon. Intinya itu sih. Ya, tapi kita bisa lihat memang Bitcoin is quite strong. Oke. Nah, sekarang kita bahas Bitcoin. Ya, karena Bitcoin move the markets ya. Overall, ya, mungkin saya bahas di area yang ini dulu nih, yang warna hijau. Hijau ini sebenarnya garis warna hijau ya. Garis warna hijau ini, the green line, ini adalah exponential moving average 100. Ya, kalau teman-teman lihat secara di daily, sebenarnya EMA 100 ini providing a good entry ya, buy opportunities lah. Ini kita lihat di sini buy opportunities di Januari pada saat turun juga. Lalu di sini pada saat dia mulai move up Oktober ya, ini di area exponential moving average 100 juga, dan saat ini kita udah approaching this level juga nih. Jadi ini kan dia kan naik terus ya. Jadi I think dia bakal creep up gitu ya, dan ada potensi sebenarnya untuk testing EMA 100-nya dalam beberapa hari ke depan. Ya, or ya ini udah on the line aja sih rata-rata. Gitu. Nah, kira-kira ini salah satu yang menarik lah, karena kalau teman-teman perhatikan juga di bulan kemarin ya, ini juga providing some good entry juga nih di exponential moving average 100 tahun 2020, and then tiba-tiba boom naik di sini ya, ini kenaikan 400% dan udah nggak touch lagi teman-teman gitu. Jadi ya sebenarnya kalau kita dari historically ini cukup menarik, and then kalau kita secara teknikal, basically struktur dari Bitcoin sendiri ini masih hold ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, saya copy struktur yang ini pada saat Bitcoin dip di area di sini ya. Ini di awal tahun di sini ya. Ini saya copy strukturnya aja gitu ya. What happened di sini, saya copy di sini istilahnya. Nah, dan ini kita lihat ya, makanya mirip gitu. Dan ini saya copy ke area yang baru ya, ini untuk sebagai gambaran aja, bukan artinya oh ini bakal sama dan lain-lain, nggak seperti itu, tapi lebih ke arah gambaran aja. Tapi yang menariknya adalah memang di sini kan pada saat spot ETF gitu, sedangkan di sini kita lihat menjelang halving, jadi ada dua event yang penting gitu ya di kedua skema ini gitu. Lalu kita lihat juga memang setelah halving market konsolidasi sedikit, lalu tiba-tiba mengalami kenaikan ya. Ini pun ya, memang awalnya saya target juga di area 60.000 gitu ya, di area box ini sesuai dengan ini shadow atau bar patternnya gitu ya. Tapi ya istilahnya kita udah hit cukup cepat gitu. Ini lebih cepat karena kalau kita lihat yang sebelumnya ini kita konsolidasi tapi pelan-pelan turun ya. Tapi yang kemarin kita lihat kita langsung turun gitu. Jadi ya there's a possibility kita konsolidasi beberapa hari ke depan, mungkin sedikit shake off gitu ya. Tapi overall, hopefully setelah halving kita mulai konsolidasi and then mulai up ya di bulan Mei ataupun sampai ke Juni gitu. Tapi ini secara outlook sih. Selama ya, jadi kalau kita lihat secara poin pentingnya, selama struktur kita di sini masih hold ya, struktur area 60.000 gitu ya, struktur area Bitcoin 60.000, 61.000. Sebenarnya no need to worry gitu. Yes, ini kita breakdown, tapi ya trendline ini ya dibandingkan dengan horizontal line gitu ya, lebih kuat horizontal seperti ini. Jadi ya yes, ini breakdown. Dan kita delete ini, delete trendline ini. Nah, tapi kalau kita lihat dari sini, ini kita nggak breakdown, ini kita hanya di parallel channel aja. Ini kita konsolidasi gitu. Jadi ya no need to worry gitu ya. Ini untuk gambaran saya. Hopefully teman-teman membantu ya. This might be the final dip juga untuk Bitcoin ya. So we will see. Saya rasa kita akan ranging di area ini. Kalau turun pun mungkin ya area 59 atau 58 and then back up lagi. Ini untuk update-nya ya. Kita akan lebih sering update lagi menjelang halving juga. Hopefully teman-teman suka video ini. Jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe juga. Dan sekali lagi thank you semua for watching. Dan kalau misalnya mau daftar Bybit ada di deskripsi semuanya ya. And see you in the next video. Bye bye.